Kisah sepak bola, olahraga paling dicintai di dunia, tidak dimulai di lapangan rumput rapi di Inggris era Victoria, tetapi di lapangan berdebu dan halaman beraspal peradaban kuno. Jauh sebelum peluit pertama ditiup dalam pertandingan resmi, manusia sudah terpikat oleh tindakan sederhana namun mendalam, yaitu menendang bola. Permainan-permainan awal ini bukan hanya hiburan. Di Tiongkok dinasti Han, dari abad kedua SM, sebuah permainan yang dikenal sebagai cucu berkembang pesat. Permainan ini melibatkan menendang bola kulit yang diisi bulu atau bulu binatang melalui lubang kecil di jaring sutra. Di Jepang kuno, istana aristokrat memainkan kemari, sebuah urusan yang lebih kooperatif dan seremonial, di mana tujuannya adalah menjaga bola kulit rusa tetap di udara di antara sekelompok pemain. Sementara itu, di Amerika, permainan bola Mesoamerika, yang dikenal dengan nama seperti Olama Listli bagi Aztec, adalah acara yang jauh lebih brutal dan sakral. Dimainkan dengan bola karet padat di lapangan batu, permainan ini penuh dengan makna religius. Orang Yunani memainkan permainan yang disebut episkiros, dan orang Romawi kemudian mengadaptasinya menjadi harpastum. Ini adalah permainan tim yang kasar dan gaduh. Permainan-permainan ini jauh dari aturan yang disempurnakan saat ini, tetapi mereka mewakili preseden budaya yang krusial. Mereka adalah benih-benih pertama yang tersebar. Permainan sepak bola rakyat yang kacau dan seringkali brutal di Eropa abad pertengahan akhirnya menemukan rumah baru dan tak terduga, sekolah-sekolah umum elit di Inggris abad ke-19. Di dalam tembok-tem institusi seperti Eton Harrow Rugby, permainan modern mulai terbentuk. Di rugby school, praktik mengangkat bola dan berlari dengannya menjadi kebiasaan. Di sekolah lain, seperti Eton, permainan menggiring bola mendominasi. Kode-kode yang berbeda ini membuat kompetisi antar sekolah menjadi mimpi buruk logistik. Pada tanggal 26 Oktober 1863, perwakilan dari beberapa klub sepak bola dan sekolah berkumpul di Freemasons Tavern di Great Queen Street, London. Tujuan mereka ambisius namun sederhana, membentuk satu badan pengatur dan menetapkan kode HUM terpadu yang dapat dipatuhi semua orang. Pertemuan ini menandai pembentukan The Football Association, yang pertama di dunia. Debat berikutnya sengit, terutama mengenai legalitas hacking, menendang lawan di tulang kering, dan menangani bola. Keputusan akhir untuk melarang praktik-praktik ini menyebabkan perpecahan definitif dengan apa yang akan menjadi rugby, karena klub-klub seperti Blackheath menarik diri sebagai protes. Publikasi Laws of the Game oleh FI pada bulan Desember 1863 adalah awal mula sejati sepak bola asosiasi modern. 13 aturan sederhana ini menetapkan kerangka kerja untuk permainan yang didasarkan pada keterampilan, bukan kekuatan kasar, sambil mendefinisikan elemen-elemen kunci seperti gawang dan lemparan ke dalam. Kodifikasi ini revolusioner. Ini mengubah hiburan rakyat yang kacau menjadi olahraga yang terstruktur dan terorganisir yang dapat dimainkan secara adil antara dua tim manapun yang mematuhi aturan. Aturan-aturan baru memberikan cetak biru yang akan memungkinkan permainan untuk melampaui asal-usul sekolah umum Inggris dan menarik khalayak yang jauh lebih luas di seluruh spektrum kelas. Pembentukan Piala FA pada 1871 menciptakan kompetisi sistem gugur nasional pertama di dunia. Ekspor sepak bola asosiasi dari tanah kelahirannya di Inggris bukanlah kampanye yang direncanakan secara terpusat, melainkan hasil sampingan dari jangkauan luas kerajaan Inggris dan jaringan perdagangan globalnya selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Permainan ini dibawa dalam koper dan ingatan pelaut pedagang insinyur ekspatriat di Amerika Selatan, pekerja kereta api Inggris di Argentina, dan pengusaha di Brasil memperkenalkan olahraga ini, meletakkan dasar bagi apa yang akan menjadi dua budaya sepak bola terbesar di dunia. Di Brasil, permainan ini berkembang menjadi futebol arte, ekspresi yang cair, kreatif, dan penuh kegembiraan yang kontras dengan gaya Inggris yang lebih kaku dan fisik. Di Uruguay dan Argentina, gaya Rio Platense berkembang, ditandai dengan keterampilan teknis operan pendek dan daya saing yang sengit dan cerdik. Mahasiswa yang telah belajar di Inggris membawa permainan ini kembali ke negara-negara seperti Swiss, Denmark, dan Belanda. Klub pertama di Spanyol, Recreativo de Huelva, didirikan oleh penambang Inggris pada 1889. Di Italia, pekerja tekstil dan pelaut Inggris mendirikan klub di Genoa dan Turin, yang kemudian akan melahirkan raksasa seperti Genoa CFC dan Juventus.
Permainan ini menjadi simbol modernitas dan internasionalisme. Persyaratan sederhana olahraga ini, bola, sebidang tanah, dan beberapa pemain, membuatnya dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang kekayaan atau status sosial. Pada awal abad ke-20, benih-benih yang ditanam oleh beberapa ekspatriat Inggris telah tumbuh menjadi hutan klub dan asosiasi sepak bola di 5 benua. Seiring dengan melonjaknya popularitas sepak bola di seluruh benua, kebutuhan akan otoritas internasional yang terpusat menjadi semakin jelas. Asosiasi sepak bola Inggris tetap agak tertutup dan enggan mengatur permainan global. Menyadari kekosongan ini, sekelompok administrator Eropa mengambil inisiatif, dipimpin Robert Gering. 21 Mei 1994, perwakilan berkumpul di Paris untuk mendirikan FIFA. Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss. Tujuan utama mereka adalah menstandardisasi aturan untuk pertandingan internasional. Tahun-tahun awal FIFA penuh tantangan, otoritas dan stabilitas keuangan dipersoalkan. Perang Dunia Pertama menghentikan sepak bola internasional. Di bawah Jules Rimet, FIFA mulai mewujudkan visi globalnya. Rimet adalah advokat kuat untuk menyatukan bangsa melalui olahraga. Tekad Rimet mengarah pada penciptaan Piala Dunia. Setelah bertahun-tahun perencanaan, FIFA mengumumkan turnamen perdana pada 1930. Uruguay dipilih sebagai tuan rumah untuk menghormati 2 gelar Olimpiade mereka dan 100 tahun kemerdekaan. Banyak negara Eropa memboikot karena perjalanan laut yang panjang dan mahal. 13 tim akhirnya berpartisipasi. Turnamen sukses, berpuncak pada final Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 di Montevideo. Piala Dunia pertama mengubah sepak bola dari hiburan regional menjadi tontonan global. Keberhasilan ini mengukuhkan otoritas FIFA dan menetapkan acara 4 tahunan. Trofi Jules Rimet menjadi simbol supremasi global dan impian pemersatu. Saat Piala Dunia mengangkat sepak bola ke panggung global, olahraga itu sendiri mengalami transformasi internal yang mendalam, profesionalisme yang meningkat, dan inovasi taktis. Pele dari Brasil bisa dibilang superstar olahraga global pertama, memukau dunia dengan 3 kemenangan Piala Dunianya, menjadi simbol keunggulan kulit hitam dan kemungkinan permainan. Pada tahun 1980-an, Diego Maradona dari Argentina memikat penonton dengan kejeniusan pemberontak, mampu menunjukkan keterampilan ilahi dan kelemahan manusia. 2 gol kontrasnya melawan Inggris pada 1986. Magical Majors dari Hungaria pada awal 1950-an merevolusi permainan. Posisi cair mereka, sebuah sistem yang membongkar Inggris di Wembley pada 1953. Fleksibilitas ini membuka jalan bagi total football Belanda pada 1970-an, dirancang oleh Rinus Michels, dan dipersonifikasikan oleh Johan Cruyff yang elegan. Hak siar televisi mulai mengalirkan uang sejak 1960-an. Klub menjadi entitas ekonomi kuat, gaji pemain melonjak, biaya transfer jadi bagian utama bisnis. Sir Alex Ferguson, Arrigo Sacchi, Helenio Herrera, evolusi. Muhim 442, 433 menceritakan meningkatnya kompleksitas, spesialisasi, dan ketelitian intelektual. Sepak bola bukan lagi sekadar permainan pengerahan tenaga fisik. Itu telah menjadi pertandingan catur berisiko tinggi yang dimainkan dengan cepat. Hari ini, pada tahun 2025, sepak bola berdiri tak tertandingi sebagai tontonan olahraga budaya dan komersial dominan di dunia. Perjalanannya dari permainan rakyat kuno hingga olahraga Inggris yang terkodifikasi berpuncak pada industri global bernilai miliaran dolar yang menyentuh miliaran kehidupan setiap hari. Liga Champions UEFA, Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Bundesliga, Jerman. Klub-klub ini bukan lagi hanya institusi lokal, mereka adalah merek global dengan penggemar internasional, didukung oleh sponsor besar dan hak siar televisi global. Piala Dunia FIFA, Kejuaraan Eropa UEFA, Copa Amerika, Piala Afrika. Turnamen ini lebih dari sekadar kontes olahraga, platform untuk kohesi sosial, ekspresi politik, dan kebanggaan nasional. Kemenangan dapat menyatukan bangsa, kekalahan dapat menjerumuskan duka kolektif. Teknologi membentuk ulang permainan. VAR menambah pengawasan dan kontroversi. Analitik data menginformasikan perekrutan, taktik pencegahan cedera, dan engagement. Media sosial mengubah hubungan pemain klub pendukung. Tantangan, ketidaksetaraan finansial, korupsi, dan jadwal yang padat. Sepak bola kini fenomena global kompleks dan kuat. Daya tarik fundamentalnya tetap. Sumber kegembiraan, pendorong ekonomi, cerminan geopolitik, dan komponen identitas budaya. Menendang bola menyatukan dan menginspirasi, kisahnya akan terus berlanjut untuk generasi yang akan datang.